Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Dedianto Pasaribu, Sarjana Teologia, dalam mimbar khotbah untuk hari Minggu Palmarum tanggal 5 April 2020. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol subscribe agar kita dapat berbagi dengan sesama mengenai firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosanna! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan bahwa ada seorang raja yang datang, maka imajinasi yang muncul adalah raja dengan pakaian kemegahan, pakaian kehormatan, pakaian yang begitu mewah, lalu dengan mengenakan kereta kuda atau kuda yang begitu gagahnya, lalu dikelilingi dan diikuti oleh beberapa pasukan laskar yang siap untuk membela dia, yang siap untuk menjaga sang raja tadi. Akan tetapi ketika firman Tuhan ini menyatakan bahwa yang raja yang datang tadi adalah Yesus, akhirnya imajinasi yang kita pakai untuk menggambarkan seorang raja tadi buyar. Kita tidak lagi membayangkan raja yang datang dengan seekor kuda, tapi dia menaiki seekor anak keledai. Dia tidak menggunakan para pasukan, tetapi dia dieluk-elukan oleh orang-orang banyak dengan memakai daun-daun palem. Itulah sebabnya minggu kita hari ini adalah Minggu Palmarum, di mana Yesus disambut, Yesus dielulukan karena begitu banyaknya kabar tentang Yesus, bahwasanya dia telah melakukan banyak mujizat. Mengapa mereka begitu mengelulukan Yesus? Karena mereka menginginkan sesuatu mujizat dinampakkan, dinyatakan oleh Yesus ketika mereka menyambut dia di Yerusalem. Mereka menginginkan ada sesuatu yang dibuat oleh Yesus. Lalu
ketika seruan tadi, Yesus dielulukan tadi sebagai raja yang datang, ada seruan yang berkata, jangan takut. Ya, kita tidak takut lagi untuk datang kepada Tuhan, karena kita telah ditebus. Kita tidak takut lagi untuk bersekutu dengan Tuhan, karena kita adalah umat-Nya. Kita tidak takut lagi untuk menyebarkan, memberitakan firman Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah kita. Oleh karena itu, Yesus sebagai raja dinyatakan bukan raja yang ditakuti, tapi raja yang dielu-elukan, raja yang disenangi, raja yang dikasihi, raja yang dihormati. Oleh karena itu, marilah kita datang kepadanya, karena Dia bukanlah raja seperti yang kita bayangkan selama ini. Raja yang sulit untuk ditemui. Kita harus melalui banyak penjagaan, kita harus melalui banyak rintangan, kita harus melalui banyak para pengawal. Bukan, Yesus bukan raja yang demikian. Ketika kita melipat tangan, ketika kita berdoa kepadanya, ketika kita menyerahkan diri kepadanya, bahkan hanya menyebut namanya saja, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Palmarum ini adalah minggu terakhir kita memperingati penderitaan Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan. Minggu Palmarum mau menyatakan bahwasanya Tuhan Yesus dielu-elukan, disambut dengan baik, dengan memakai daun-daun palem. Tetapi sebentar dari itu, Tuhan itu bukan lagi dielu-elukan, tapi mereka akan berkata, enyahkan dia, enyahkan dia. Kenapa? Karena memang dunia masih menunjukkan dirinya yang rentan terhadap hiruk pikuk dunia ini, rentan terhadap kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini, rentan terhadap hasutan-hasutan banyak orang. Akhirnya yang suara elu-elu tadi berganti dengan suara mengatakan, enyahkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyongsong Tuhan dalam kehidupan kita, masihkah ada perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dalam kehidupan kita? Sekarang kita merayakan kedatangan Tuhan, sekarang kita menyambut Dia dengan baik, tetapi nantinya kita menyalibkan Dia dengan segala tindakan, dengan segala perbuatan kita. Masihkah seperti itu? Atau kita tetap mengelulukan Dia selama-lamanya dalam kehidupan kita? Mari Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita menjadi orang yang tetap memuji Dia? Atau nantinya ketika dunia ini berperang melawan Dia, kita ikut-ikutan untuk menyalibkan Dia, kita ikut-ikutan untuk mengenyahkan Dia dari dunia ini. Firman Tuhan saat ini mau mengatakan kepada kita bahwasanya kita janganlah menjadi orang yang takut terhadap dunia ini, tapi jangan pula kita menjadi orang yang semuanya dihantam kromo, tidak memakai perincian, tidak memakai kebijaksanaan,
tidak memakai kebijakan-kebijakan yang diberikan Tuhan kepada kita, akhirnya menjadikan kita memang sebagai orang yang pemberani, tapi pemberani yang akhirnya dibenci oleh banyak orang. Saking pemberaninya kita tidak takut oleh apapun, kita tidak takut dengan musuh apapun, tapi akhirnya dengan rasa pemberani kita akhirnya bukan menjadi didekati oleh orang lain, tapi kita malah dijauhi oleh banyak orang. Oleh karena itu firman Tuhan ketika kita mendengarkan kata jangan takut, bukan berarti kita harus berperang melawan dunia ini menunjukkan kekuasaan kita, bukan. Tapi jangan takut kita bahwa yang datang itu adalah Raja kita, yang datang itu adalah Tuhan kita, yang datang itu adalah penolong kita dalam kehidupan kita. Lihatlah, firman Tuhan ini ditutup dengan ayat 19 dengan mengatakan, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Dan memang keinginan banyak orang, keinginan dunia ini adalah tidak ada seorang pun yang mau mengikuti ajarannya. Tidak ada seorang pun yang mau mengikuti kehendaknya. Maunya dunia ini melawan. Tetapi Tuhan memiliki rahasianya sendiri. Tuhan memiliki caranya sendiri. Tuhan memiliki cara bagaimana supaya dunia ini tidak berhasil membenci dia. Begitu banyaknya gerakan-gerakan yang membenci dia, gerakan-gerakan yang membuat dia menjadi tercela, tapi Tuhan memiliki caranya sendiri untuk memulihkannya. Oleh karena itu, mari kita sebut nama Tuhan, kita panggil nama Tuhan, baik di rumah, baik dimanapun kita berada, di dalam hati kita masing-masing. Kita serukan nama Tuhan supaya dunia ini dipulihkan. Dipulihkan dari segala kejahatan, dipulihkan dari segala kesombongan, dipulihkan dari segala kemegahan-kemegahan, dipulihkan dari segala rasa keegoisan, dipulihkan dari segala tindak tanduk kemanusiaan yang tidak terpuji, supaya kita semuanya aman di dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan mari kita menyambut dia. Menyambut dia dengan iman, menyambut dia dengan rasa sukacita, menyambut dia dengan rasa kebahagiaan, kegembiraan. Mari kita sambut dia dengan cara yang benar, dengan cara yang dipakai oleh Tuhan, dengan cara yang ditentukan oleh Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara kemanusiaan kita sendiri. Lihatlah, mari kita baca di ayat 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Berarti bukan manusia yang mengelulukan dia, tetapi itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Itu adalah cara Tuhan untuk dunia ini memuliakan nama Tuhan. Jangan kita pakai cara kita, tapi mari pakai cara Tuhan. Mari pakai kehendak Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima kedatangan Tuhan. Mari kita sambut dia di dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam hati kita masing-masing. Sebentar lagi
kita akan menghadapi atau merayakan ibadah kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ini menjadi sejarah yang sangat dikenang nantinya, bahwasanya inilah permulaan di mana Tuhan Yesus disalibkan dan kita merayakannya, kita memestakannya, tetapi bukan di gereja, tapi kita di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Tercatatlah sejarah yang menjadikan kita menjadi orang yang harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bawa keluarga kita, bawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun saat ini kita akan masuk ke dalam sejarah gereja yang tidak bisa dilupakan, tetapi itu membuat kita tidak melupakan bahwa pentingnya peribadahan dalam kehidupan kita, pentingnya persekutuan di gereja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pulihkan dunia ini. Mari kita bersama-sama pulihkan negeri kita. Mari kita sama-sama pulihkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang memberikan kehidupan kepada kami, yang memberikan hari, waktu yang kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman yang mengatakan bahwasanya Engkau sebagai Raja. Kami sambut, kami eluk-elukan. Tuhan, biarlah kami selama hidup kami selalu menyambut kedatangan-Mu, baik di rumah kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam pelayanan kami, bahkan di dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan, ketika kami menyambut Engkau, ketika kami menyambut kedatangan-Mu, kami mengharapkan Engkau memulihkan dunia ini. Ya Tuhan, pulihkan negeri kami, pulihkan dunia ini, pulihkan yang terjadi sekarang. Kami yakin dan percaya Engkau mampu memulihkannya dalam hitungan detik, kalau Engkau berkenan. Tuhan, saat ini kami merenungkan, sudah minggu ketiga ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau kuatkan iman kami, Engkau kuatkan hati kami, Engkau teguhkan pikiran kami untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh dunia ini, oleh negara ini. Itu demi kelangsungan kehidupan kami. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami yakin dan percaya kehidupan itu hanya Engkau yang memberikan. Memang kami diarahkan untuk menjadi orang yang tidak takut, tetapi kami juga menjadi orang yang bijaksana di dalam ketidaktakutan kami. Kami tidak hantam kromo, kami tidak melanggar aturan hanya untuk menunjukkan kami berani, kami tidak takut. Tapi biarlah kami Tuhan dalam menunjukkan sisi tidak takut kami, kami juga mematuhi aturan yang ditetapkan kepada kami. Tuhan, terpujilah Engkau di dalam segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para medis untuk mengamankan kami dari
paparan virus-virus tadi Tuhan. Kiranya kami dikuatkan, kiranya kami bersabar, kiranya kami mengendalikan diri kami masing-masing. Tuhan, sudah lama kami terbebas melakukan sesuka hati kami, tapi untuk saat ini Tuhan, melalui pandemi ini, kami diajarkan untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri kami masing-masing, berdiam sejenak untuk merenungkan apa yang telah kami perbuat selama ini, apa yang telah kami berikan padamu selama ini. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah setiap keluarga yang beribadah saat ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin.